Dalam kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana caranya agar kamu tak bisa diremehkan siapapun. Kamu mungkin merasa capek dengan sikap dan perlakuan orang lain yang meremehkan dan menganggap diri kamu lebih rendah dibandingkan mereka. Dalam kesempatan ini, 99% lo akan mengalami perubahan yang berarti. Praktekkan apa yang akan dibahas di video ini, dan orang-orang yang tadinya meremehkan kamu akan terbalik jadi hormat, bahkan takut sama kamu. Pertama-tama yang harus kamu lakukan, lawan musuh dalam diri kamu sendiri. Musuh yang membuat kamu jadi lemah dan rapuh, yaitu terlalu memikirkan penilaian orang lain. Itu adalah musuh yang menyerang kamu dari dalam kamu, yang membuat kepercayaan dirimu hancur. Sehancur-hancurnya kalau kamu bertanya apa hal yang bikin hidup kamu gak bahagia, jawaban paling tepat adalah terlalu memikirkan penilaian orang lain. Kamu harus bersikap cuek apapun yang orang lain pikirkan tentang diri kamu, entah baik ataupun buruk, bodoh amat. Kalau mereka menilai kamu baik, alhamdulillah. Kalau mereka menilai kamu buruk, bodoh amat. Mau seburuk apapun kamu di mata mereka, toh hal itu nggak berpengaruh sama hidupmu. Kalau mereka menilai kamu jelek, apa efek langsung yang bakal kamu rasakan? Nggak ada kan? Nggak mungkin tiba-tiba mati hanya karena dikata orang lain bahwa kamu jelek, miskin, gak berguna, lemah. Semua hal negatif yang mereka pikirkan tentang diri kamu gak bikin kamu rugi, gak bikin kamu mati. Jadi ngapain kamu harus pusing-pusing mikirin? Justru kamu bakal rugi dan mati. Karena ketika kamu terlalu mikirin penilaian orang lain, kamu jadi gak percaya diri, jadi takut mau ngapa-ngapain. Kamu gak dapat kesempatan karena gak percaya diri. Kamu malah lepas kesempatan itu begitu saja ketika kamu ada peluang, karena gak berani mencoba peluang itu hilang begitu saja. Dan lebih parah, kamu bisa jadi stres karena terlalu mikirin penilaian orang lain. Berdasarkan penilaian, stres adalah penyebab utama datangnya penyakit-penyakit berbahaya. Bayangkan hanya gara-gara mikirin penilaian orang lain, kamu bisa mati. Biar orang lain gak meremehkan kamu, harus melepaskan tubuh kamu sebebas-bebasnya. Maksudnya, ketika kamu berhadapan dengan orang lain, atau kamu lagi nongkrong di tempat ramai, santai aja bro. Biarkan tubuh lo merasa nyaman dan rileks. Kalau mau gerak, pelan-pelan aja, gak usah terburu-buru. Karena ini bikin kamu terlihat gugup dan takut di mata orang lain. Selain itu, bikin diri kamu terlihat lebih powerful dan intimidatif. Caranya, kalau lagi jalan atau duduk, busungkan dada kamu, buka bahu kamu lebar-lebar. Kalau ngomong sama orang lain, sesekali angkat dagumu. Kalau berjabat tangan atau salaman dengan orang, jangan pernah membungkuk, kecuali ke orang tua atau ke anggota keluarga kamu yang lebih tua, atau ke orang-orang yang membawa dampak dalam hidup kamu. Dan kamu sangat menghormati mereka. Mungkin dengan gestur-gestur ini kamu akan terlihat angkuh dan sombong di mata orang lain. Tapi kembali lagi ke poin awal kamu, bodoh amat dengan penilaian orang lain. Lagian sombong dan angkuh itu bukan dilihat berdasarkan gestur tubuh, tapi tindakan atau ucapan. Kalau mereka menilai kamu sombong hanya karena gestur tubuh tadi, bodoh amat. Yang salah mereka, bukan kamu. Dan poin terakhir, agar orang lain gak bisa meremehkan kamu, maka kamu harus bikin diri kamu berarti. Soekarno dihormati orang lain karena statusnya di masyarakat sangat tinggi. Ini yang bikin dia berarti. Apakah kamu bisa jadi kaya? Apakah kamu bisa jadi kaya dan status kamu jadi tinggi di masyarakat? Tentu saja bisa. Kalau mau kaya, kamu harus bekerja keras. Minimal kamu rajin mempelajari, yang bikin kamu dapat peluang lebih banyak.
Atau kalau kamu mau punya status tinggi di masyarakat, kamu harus bikin karya yang bermanfaat untuk orang lain. Minimal lakukan pergerakan-pergerakan kecil yang bisa membantu kehidupan orang lain. Sekali lagi, saya tekankan, pergerakan kecil. Kamu nggak harus jadi penemu obat yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, atau jadi orang yang bisa bangun sekolah di desa-desa terpencil. Nggak perlu sebesar itu. Di zaman sekarang banyak orang yang melakukan pergerakan kecil, tapi efeknya bisa sangat besar. Contohnya, kamu bisa nge-share kata-kata motivasi yang berguna, yang bikin orang lain jadi respect dan hormat sama kamu. Semakin kamu punya nilai, maka semakin sulit orang lain meremehkan kamu. Satu hal yang paling powerful yang bikin kamu nggak bisa diremehkan, yaitu dekatkan diri kamu kepada Sang Pencipta dengan memperbanyak ibadah. Saya bicara begini bukannya mau soalim, tapi kamu bisa lihat sendiri di luar sana. Orang yang rajin ibadahnya biasanya punya karisma yang kuat, yang bikin orang lain jadi lebih hormat dan respect padamu. Kamu bisa lihat para pemuka agama, apakah mereka terlihat mudah untuk diremehkan? Tentu saja tidak. Dan hal ini ada penelitian ilmiahnya. Ibadah itu bisa menjadi terapi yang membuat kamu lebih tenang, baik secara pikiran maupun tindakan. Menariknya, poin yang ini yang dibahas tadi, mulai dari nggak mikirin penilaian orang lain, melepaskan tubuh sebebas-bebasnya, dan membuat diri kamu jadi lebih berarti, semuanya bisa kamu capai apabila kamu punya pikiran dan tindakan yang tenang. Jadi bisa dibilang ibadah adalah semacam yang membuat kamu lebih mudah untuk berubah menjadi pria yang gak bisa diremehkan orang lain. Saya yakin kamu pasti bisa.